Halo, kali ini kita akan membahas lagi bagaimana membuat video sinematik menggunakan handphone. Dan HP yang akan saya pakai kali ini yaitu dari Redmi Note 11 series, yaitu Redmi Note 11 Pro 5G. Karena ini handphone baru, sebelum saya menggunakan kameranya, saya perlu mengenal dulu kemampuan dari kameranya. Ini penting banget karena biar kita bisa memaksimalkan kemampuan dari kamera HP kita, kita perlu mengenalnya terlebih dahulu. Ini berlaku juga untuk HP teman-teman juga ya, HP apapun itu. Teman-teman wajib untuk mengenal kemampuan kameranya dulu sebelum teman-teman merekam video menggunakan HP. Kalau dilihat dari spesifikasi HP-nya, Redmi Note 11 Pro 5G ini memiliki beberapa kamera. Di bagian belakang ada 3 kamera. Kamera wide 108 megapiksel f1.9, ini merupakan kamera utamanya. Kamera utama 108 megapiksel ini buat foto jadi oke banget sih ya. Kemudian kamera ultra wide 8 megapiksel f2.2 dan kamera makro 2 megapiksel f2.4. Dan untuk kamera depan ada kamera 16 megapiksel f2.4. Kalau saya sendiri pastinya akan lebih sering pakai kamera belakang ya, yang wide ini kamera utamanya. Redmi Note 11 Pro 5G ini kameranya untuk video itu mentok di 1080 30 fps. Belum bisa 60 fps, apalagi 4K ya. Cuman untuk saya ini nggak terlalu masalah sebenarnya ya. Saya sendiri untuk upload video di YouTube kayak gini itu paling 1080 atau Full HD. Dan juga paling pakai FPS 25. Jadi ini nggak terlalu masalah juga buat saya. Tapi di sini saya pengen melihat dulu ya kemampuan dari kameranya. Apakah benar-benar segini aja ataukah masih bisa kita maksimalkan lagi? Untuk menghasilkan video yang lebih oke, tentunya saya akan menyeting kameranya secara manual. Di aplikasi bawaan dari Redmi Note 11 Pro 5G ini juga udah ada mode Pro-nya, jadi udah bisa disetting secara manual banget. Cuma untuk lebih meyakinkan, saya mau tes menggunakan aplikasi manual kamera compatibility test yang bisa kita download di Play Store. Dan hasilnya memuaskan banget karena HP-nya udah support untuk disetting secara manual. Mulai dari manual fokus udah bisa, manual white balance juga udah bisa, manual ISO, manual shutter speed, dan RAW support juga udah bisa. Jadi udah bisa kita atur secara manual seperti kita pakai kamera DSLR atau mirrorless. Dan support RAW juga. Itu artinya kita bisa merekam video dengan tone warna lebih flat, tone warna mentah, sehingga kita bisa coloring videonya dengan lebih leluasa color gradingnya. Untuk lebih meyakinkan lagi, saya juga pakai satu aplikasi lagi untuk mengetes, yaitu menggunakan aplikasi Kamera 2 Probe. Aplikasi ini untuk mengetes apakah kamera HP dari Redmi Note 11 Pro 5G ini sudah bisa menjalankan skema kamera 2 API. Skema ini memungkinkan device kita untuk disetting manual secara penuh. Dan hasilnya banyak banget. Nggak bisa saya sebutin satu-satu lah ya. Yang jelas ini udah bisa banget disetting secara manual. Dan untuk lebih membuktikannya lagi, saya pengen pakai aplikasi tambahan, yaitu aplikasi andalan saya, Open Camera yang biasa saya pakai. Aplikasi Open Camera ini memungkinkan handphone untuk kameranya bisa disetting secara manual seperti kamera profesional. Tentu saja ini berhubungan dengan kompatibel enggaknya dengan HP yang kita punya ya. Cuman kalau dari tes tadi itu hasilnya sudah bisa banget untuk disetting seperti kamera profesional untuk kamera dari Redmi Note 11 Pro 5G ini. Dan untuk aplikasi Open Camera ini benar-benar gratis, nggak ada iklan, nggak perlu berlangganan, tinggal kita download aja di Play Store langsung kita pakai. Hasilnya untuk pengaturan exposure atau mengatur tingkat kecerahan kita bisa setting ISO manual. Shutter speed juga bisa manual. Setting ini untuk mengatur agar video kita nggak terlalu terang dan juga nggak terlalu gelap. Dengan pengaturan ISO manual, kita juga bisa mengurangi noise di video. Karena dengan mengatur ISO semakin kecil nilainya, noise-nya akan semakin nggak terlihat juga. Untuk mengatur temperatur warna, kita juga udah bisa manual dengan mengatur white balance-nya. Fungsi utama white balance ini adalah untuk mengatur temperatur warna. Jangan sampai karena salah white balance, warna yang seharusnya putih bisa terlihat kebiruan atau kekuningan. Jadi setting ini juga sangat penting. Fokus juga udah bisa diatur secara manual seperti ring dari lensa kamera yang bisa diputar. Di Open Camera sendiri cukup banyak pilihan fokus. Bisa manual, bisa makro, bisa kunci fokus juga dengan cara cuma menekan di bagian yang mau kita fokuskan. Dan ada beberapa pilihan fokus lain. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dan nyamannya kita aja ya.
Untuk RAW video kita juga ada beberapa pilihan dan kalian bisa pilih yang lock fine aja ya. Ini memungkinkan kita lebih leluasa untuk coloring. Dynamic range juga akan lebih dapat kalau pakai RAW ini. Fitur lain yang bisa kita pakai seperti focus picking, zebra, histogram, dan beberapa fitur lain yang nggak bisa saya sebutin satu persatu pastinya, nanti kelamaan. Di aplikasi bawaan dari Redmi Note 11 Pro 5G ini sebenarnya sudah ada fitur Pro-nya yang bisa kita setting secara manual HP ini. Jadi sudah bisa kita atur ISO-nya, sudah bisa kita atur shutter speed-nya, fokusnya, white balance-nya, dan lain-lain ya. Cuman untuk fitur-fitur tambahan lain itu lebih lengkap open kamera ya, seperti focus picking dan lain-lain. Ada histogram dan lain-lain juga ya. Fitur-fitur tambahannya itu lebih lengkap untuk open kameranya. Cuman di sini nanti tetap akan saya coba hasilnya kayak gimana untuk video dari aplikasi kamera bawaan mode Pro dan juga hasil dari open kamera sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan. Dari hasil tes tadi, untuk kejernihan saya lebih suka hasil dari open camera ya. Menurut saya lebih jernih, cuman ada kekurangannya. Di aplikasi open camera ini stabilisasinya agak kurang ya, lebih bagus kalau pakai aplikasi kamera bawaannya. Ya plus minus lah ya seperti itu. Cuman untuk aplikasi kamera bawaan ini juga ada cropping, mungkin itu karena efek stabilisasinya. Dari hasil tes tadi saya rasa plus minus ya untuk aplikasi open kamera, untuk aplikasi kamera bawaan. Jadi untuk open kamera saya lebih suka kejernihannya, tapi untuk stabilisasinya saya lebih suka aplikasi kamera bawaan. Dan di aplikasi kamera bawaan juga saya lebih suka untuk autofokusnya, lebih cepat dan lebih halus autofokusnya seperti itu. Jadi ya plus minus lah ya. Jadi nanti untuk praktek pengambilan videonya, pengambilan video sinematiknya saya akan menggunakan dua aplikasi ini. Ya ambil jalan tengahnya aja kan. Untuk pengambilan videonya saya ada di beberapa lokasi, di daerah pegunungan dan juga di sekitar pantai. Di sini saya ada yang syuting sendiri dan ada yang dibantu teman juga. Karena syuting sendiri saya perlu tripod buat naruh HP-nya. Cuma hasil videonya jadi diem. Nanti bakalan saya kasih movement di editing aja. Karena salah satu cara biar video kita terlihat lebih sinematik ya pakai pergerakan kamera yang halus. Shot-shot video yang diambil juga usahakan memakai banyak variasi jenis shot, pergerakan kamera, dan angle. Kalau perlu juga sesekali bisa kita kasih transisi. Keuntungan ambil shot di alam, kita juga bisa memanfaatkan suara yang terekam, misal suara serangga di hutan dan juga suara air. Saya juga memanfaatkan waktu sore untuk mengambil video. Warna langit yang bagus akan membuat video kita terlihat lebih sinematik. Keuntungan menggunakan setting manual juga kita bisa mengambil gambar dengan efek siluet. Kita bisa mengatur exposure-nya, jadi akan lebih enak mengambil gambar sesuai yang saya mau. Karena lumayan banyak video yang diambil secara handheld, jadi ada beberapa video yang lumayan shaky. Ini bisa kita siasati di editing dengan menggunakan fitur stabilizer. Setelah saya edit, begini hasil akhir video dengan menggunakan Redmi Note 11 Pro 5G. Dari hasil eksperimen tadi membuat video sinematik menggunakan kamera dari Redmi Note 11 Pro 5G
Yang di kameranya ini untuk video cuman mentok di 1080 Full HD dan 30 fps. Saya rasa ini nggak terlalu masalah buat saya. Apalagi untuk sinematik kayak gini ya paling 24 fps aja udah cukup. Dan 4K buat saya sendiri itu sangat-sangat jarang untuk syuting 4K. Jadi ya no problem. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.